Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian senantiasa ada dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak sekalian, insyaallah untuk materi pembahasan di hari ini yaitu materinya tentang puasa. Nah insyaallah hari ini kita akan membahas tentang puasa ya. Nah baiklah, namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini senantiasa ada dalam kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah anak sekalian, kita langsung saja membahas materi tentang puasa. Puasa menurut bahasa artinya yaitu menahan. Nah sedangkan menurut istilah, puasa itu ialah menahan diri dari makan, minum, dan segala sesuatu yang membatalkan puasa, yaitu kita menahannya itu dari sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah ibadah puasa ini mulai disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, yaitu setelah turun Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, yang mana Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah anak-anak sekalian, adapun untuk mengetahui datangnya bulan Ramadan itu ya, atau bulan puasa ini, ada beberapa hal yang dilakukan ya oleh sebagian para ahli ya. Yang mana yang pertama itu bisa dengan cara melihat bulan. Nah ya, yang kedua bisa juga dengan cara yaitu adanya saksi dari orang yang adil ya. Jadi persaksian orang yang adil itu maksudnya adalah ketika ada orang yang melihat sudah datang waktu Ramadan, maka dia bersaksi dengan sebenar-benarnya tanpa ada kebohongan. Nah adapun yang ketiga yaitu menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah itu pun bisa ya, hal-hal yang dapat dilakukan. Adapun yang keempat yaitu melakukan perhitungan ataupun hisab. Nah seperti itu ya anak-anak. Jadi ada beberapa cara untuk mengetahui datangnya bulan Ramadan. Nah, anak-anak sekalian, adapun hukum melaksanakan ibadah puasa itu apa? Nah, ternyata puasa itu ada bagian-bagiannya. Maksudnya adalah pelaksanaan ibadah puasa itu terbagi menjadi 3 bagian. Ya, yang pertama yaitu ada puasa wajib. Nah, wajib artinya jika dilaksanakan akan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan maka akan mendapatkan dosa. Nah berdasarkan ketentuan Islam, puasa wajib ada 4 macam. Yang pertama yaitu puasa Ramadan. Nah puasa Ramadan ini ialah puasa yang dilaksanakan pada bulan suci Ramadan. Itu selama 1 bulan penuh ya kita melaksanakannya. Adapun yang kedua adalah puasa qada. Puasa qada ini ialah puasa yang dilaksanakan sebagai pengganti puasa yang batal atau tidak berpuasa pada bulan Ramadan ya. Nah jumlah harinya itu disesuaikan dengan jumlah hari puasa yang harus diganti. Puasa qada dilaksanakan di luar bulan Ramadan. Nah jadi misalkan di bulan suci Ramadan kita ada puasa yang batal ya. Jadi misalkan ketika karena kita sakit ataupun karena kita uzur ya, nah itu maka setelah bulan suci Ramadan itu harus diganti ya, berapa hari kita tidak berpuasanya. Nah ini termasuk puasa wajib ya, seperti itu. Adapun yang selanjutnya yaitu puasa nazar. Nah ini pun sama, wajib dikerjakannya. Puasa nazar ini dapat diartikan sebagai puasa janji
artinya puasa yang dilaksanakan atas janji seseorang. Misalnya, seorang siswa berjanji jika lulus ujian ataupun mendapat nilai yang bagus dan diterima di sekolah yang diinginkan, dia akan puasa selama 3 hari. Nah, misalkan seperti itu. Jadi ini disebut puasa janji. Maka dari itu, ketika kita berjanji, maka harus ditepati, ya. Nah, dan puasa janji atau puasa nazar ini wajib dilaksanakan jika hal yang disyariatkan terwujud. Nah, seperti itu ya. Jika tidak, maka tidak ada kewajiban baginya. Nah, ya, adapun yang keempat, puasa yang wajib itu adalah puasa kifarat. Puasa kifarat ini ialah puasa atas suatu pelanggaran. Artinya puasa dilaksanakan jika seseorang melanggar suatu ketentuan. Misalnya, seseorang bersumpah atas sesuatu hal, tetapi ternyata dia melanggar sumpahnya, maka dia wajib berpuasa. Nah, ya, puasa kifarat pun wajib dilakukan oleh seseorang yang tanpa sengaja membunuh orang lain yang tidak dibolehkan, serta suami istri yang berhubungan intim pada siang hari di bulan Ramadan. Nah, ya, ini harus melaksanakan puasa kifarat. Nah, anak-anak sekalian, selain daripada puasa wajib, ada juga puasa sunnah. Nah, begitu banyak puasa sunnah yang dapat kita laksanakan. Di antaranya yang pertama ada puasa Senin Kamis, yaitu puasa yang dilaksanakan setiap Senin dan Kamis. Yang kedua puasa Arafah, yaitu puasa pada tanggal 9 Zulhijjah atau 1 hari sebelum hari raya Idul Adha. Yang ketiga ada puasa Daud, yaitu puasa selang sehari. Misalnya Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak, dan seterusnya. Nah, selain daripada itu ada juga puasa Ayyamul Bid, yaitu puasa pada setiap tanggal 13, 14, dan 15 bulan Hijriyah. Nah, ya, ini termasuk puasa sunnah. Yang selanjutnya juga yaitu 6 hari di bulan Syawal. Nah, puasa ini dilaksanakan pada bulan Syawal, ya, selama 6 hari kecuali tanggal 1 Syawal, karena haram berpuasa pada hari raya. Yang terakhir yaitu puasa Tasu'a dan puasa Asyura, yaitu puasa pada setiap tanggal 9 dan 10 Muharram. Ya, nah ini adalah termasuk puasa sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Anak-anak sekalian, adapun puasa haram. Nah, puasa haram itu yang seperti apa? Nah, diantaranya yaitu 1, ya, puasa pada tanggal 1 Syawal atau hari raya Idul Fitri. Nah, itu kita tidak boleh melaksanakannya, ya, karena itu adalah puasa haram. Ketika Idul Fitri kita berpuasa itu maka puasanya tidak sah, ya, atau haram, ya, kita haram untuk berpuasa pada saat itu. Nah, selanjutnya ada juga pada tanggal 10 Zulhijjah atau pada hari raya Idul Adha, kita pun dilarang untuk berpuasa. Selanjutnya pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah atau hari Tasyrik. Nah, ini pun kita tidak boleh berpuasa. Ya, dan yang terakhir puasa Wisol. Nah, yaitu puasa setiap hari di luar bulan Ramadan tanpa jeda. Dia terus berpuasa, ya, sampai berbulan-bulan. Nah, itu pun tidak diperbolehkan, ya, atau dihukumi sebagai haram seperti itu. Nah, ya, anak-anak sekalian, itulah pembagian puasa. Nah, ya, semoga kita semuanya dapat melaksanakan ibadah puasa, ya, nanti yang tinggal beberapa hari lagi, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan sehingga kita dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan dan kita dapat melaksanakan ibadah puasa bersama-sama. Oke, anak-anak sekalian, itu saja barangkali untuk pertemuan kita di hari ini. Nah, adapun tugasnya silakan kalian buka buku paketnya halaman 149. Nah, kalian nanti di halaman 149 ini tolong dikerjakan yang bagian C-nya, ya. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan, kalian isi. Setelah selesai, jangan lupa didokumentasikan dan kirimkan ke Bapak, oke? Nah, seperti itu.
Nah, anak-anak sekalian, itu saja barangkali untuk materi kita di hari ini. Ya, kita akhiri saja dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil. Itu saja barangkali. Terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.